Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali Muhammad Feby di sini dan kita ada di segmen JJP Jalan-Jalan ke Perumahan. Kita lagi ada di Lavon Swan City dan ada di klaster Enchanta. Kita akan review salah satu rumahnya yang ada di belakang aku, yaitu yang tipe C 7 kali 12 meter ke belakang. Dan kita juga akan lihat fasilitas apa aja yang ada di sini, termasuk yang paling penting adalah harganya berapa. Stay tune terus, jangan kemana-mana. Baik home lovers, dan sekarang kita lihat dulu bagian depannya nih. Untuk lantai pertama ini ada carport di sebelah sini. Besar carportnya, kurang lebih ukurannya 3 kali 5 meter ke belakang. Kemudian di carport ini menariknya ada keramik-keramik yang berbeda warna. Biasanya digunakan untuk tanda ketika kita memarkirkan kendaraan ke belakang. Jadi misalkan ban depan, karena kan kendaraannya beda-beda ya biasanya pemilik rumah ini. Dan ditandai dengan garis-garis ini agar tidak terlalu mentok ke belakang ataupun tidak terlalu maju ke depan. Kemudian di bagian sampingnya, nah di sini ada taman. Karena ini klaster, jadi untuk rumah-rumah yang ada di sini tuh nggak pakai benteng lagi ke depan ya. Jadi di sini klaster, di depannya udah ada taman pakai rumput Jepang seperti ini. Plus ada lampu taman juga nih di sini. Kayaknya untuk rumah ini sedikit menganut ke Japanese gitu ya. Terus di sini, nah ada 2 jendela sebagai sirkulasi cahaya dan sirkulasi udara. Di sini ada jendela mati, kemudian ada jendela hidupnya yang bisa dibuka. Kemudian untuk pintunya di sini pakai pintu jenis kupu tarung. Kupu tarung itu kayak kupu-kupu lagi bertarung mungkin ya, karena namanya kupu tarung. 2 layer simetris, bisa dibuka keduanya. Dan untuk bahan dari pintunya sendiri menggunakan engineering wood solid. Nah, di sini kelihatan ini bukan kayu solid sepenuhnya. Kayu solid, engineering wood solid seperti ini tuh biasanya lebih lurus dan tidak mudah bengkok. Itu salah satu kelebihannya. Terus juga kelebihan engineering wood ini, dia lebih ramah lingkungan karena pembuatannya menggunakan sisa-sisa dari serbuk kayu. Jadi bukan dari kayu gelondongan seutuhnya. Nah, kemudian di area depannya sini, dia udah pakai dak-dakan kayak gini. Kemudian ditegaskan dengan cat yang berbeda warna abu-abu. Bikin rumah ini jadi semakin tegak seperti itu ya, jadi lebih gagah. Dan untuk area carport di sebelah sini dan area teles depan itu udah kena sama atap yang maju ke depan. Termasuk si carportnya sendiri setengahnya nih udah ada atapnya. Biasanya carport kan biasanya dibiarin ya, nggak ada atapnya gini. Tapi kalau ini udah ada atapnya, udah ada 1 lampu di sini. Dan kalau misalkan pengen semuanya ketutup atau semuanya adem, nggak kena sinar matahari, paling tinggal nambahin kanopi 2 kali 3 meter aja. Kalau pengen sama taman semuanya pakai kanopi lebih adem 7 kali 2 meter, tinggal nambah kanopi aja. Dan kemudian di bagian belakang ini ada garis-garis kayak gini nih. Ini tali air, memang salah satu fungsinya bukan untuk aliran air aja ya, tapi di sini difungsikan juga kalau misalkan si rumah ini ada garis-garisnya kayak gini, bikin efek rumahnya lebih lebar. Terus juga kalau misalkan ada keretakan di salah satu bagian, misalkan aciannya kurang maksimal, jadi yang dibenerin hanya bagian yang retaknya aja, jadi nggak sampai menjalar ke keseluruhan. Nah, kemudian ini yang satu yang menarik lagi nih, dan jarang sih kayaknya aku lihat di perumahan-perumahan ada bak kontrol di sini. Jadi ini adalah saluran pembuangan dari dalam. Kalau misalkan terjadi amit-amit, misalkan mampet satu dan lain hal, jadi ini bisa dikontrol dari sini. Itu ada pipa pembuangan keluar. Dan ini ada pipa pembuangan nih dari beberapa area sih. Ada 2 pipa pembuangan dari dalam, terus ada 1 pipa pembuangan keluar. Oke, dan sekarang kita sedang ada di dalam interior Enchanta tipe C 7 kali 12 meter ke belakang.
Untuk interiornya menurut aku sih cukup unik ya. Ini salah satu pertama kali rumah yang aku datangin interiornya ternyata kayak gini nih. Gimana maksudnya? Oke, kita bahas dari area depan dulu nih di sini. Begitu masuk, kita sudah langsung disambut. Mungkin di sini nantinya dipergunakan untuk area nonton atau area living room ya. Sudah disediakan beberapa colokan di sini. Ini untuk TV-nya, mungkin nanti di sebelah sini, sofanya ada di sini. Kemudian di sini ada satu kamar mandi tamu ya. Begitu masuk, kamar mandinya tuh ada di area depan. Kemudian kamar pertama di lantai dasar. Kemudian ada area ART. Area ART ini terdiri dari satu kamar dan satu kamar mandi. Kemudian ada untuk area taman di belakang sini, untuk area dapur, dan ada satu area storage atau area gudang yang ada di bawah tangga. Kita cek satu-satu untuk lantai dasarnya ini. Dan kita akan masuk dulu ke kamar mandi pertama atau kamar mandi tamunya. Di sini untuk kamar mandinya ada di area depan beririsan dengan carport. Jadi jarang sih ya. Biasanya kamar mandi itu ada di posisinya di belakang, tapi ini ada di depan. Jadi dekat bersebelahan dengan area ruang utama atau ruang living room. Begitu masuk, nah kita ngerasa kamar mandinya lega banget, elegan karena untuk seluruh dindingnya di sini menggunakan keramik homogeneous style. Dan begitu masuk kita langsung dapat wastafel, dan ini untuk pencahayaannya sangat gede banget di sini. Ini pakai kaca es. Ini gede sih sampai ke atas, dan sirkulasi udaranya juga enak nih karena langsung dari depan. Kemudian di sampingnya wastafel, ini masih di area kamar mandi keringnya. Kemudian ada satu kloset duduk. Oke, kloset duduknya dari Toto, udah premium. Oke, dan di paling ujung itu dipisahkan dengan keramik yang beda levelnya. Ini artinya area basah di sini. Mungkin lebih enak kalau misalkan di sini pakai ada tempered glass ya, jadi benar-benar nggak nyiprat gitu ke sebelah sana. Kemudian di sini pakai shower merek Toto, sangat tinggi, kemudian enak sih di sini. Oke, keluar dari kamar mandi pertama, kita langsung menuju ke area kamar pertama di lantai dasar ini. Tapi sebelum ke kamar ini, aku mau bahas dulu ini nih. Ini ada partisi kaca. Oke sih, jadi pencahayaan ini memisahkan, maksudnya memisahkan antara area outdoor, karena di sini semi outdoor ya, area atapnya terbuka, dan memisahkan untuk area ART juga. Jadi ada partisi seperti ini menggunakan kaca, pintunya juga pakai pintu kaca, dan masih ada jendela hidup di sini. Nah, kalau buat aku pribadi sih, daripada ada partisi kayak gini, ada jelajur-jelajur vertikal yang dari HPL itu mungkin bisa lebih enak gitu ya, sirkulasi udaranya lebih segar, terus area utama dan area belakang itu bisa menyatu dan lebih enak, lebih leluasa aja gitu. Itu menurutku pendapat pribadi sih. Oke, lanjut ke kamar pertamanya nah Home Lovers. Kita berada di kamar pertama di lantai dasar. Ciri-ciri kamar yang well prepare atau persiapannya matang adalah sudah disiapkannya instalasi AC, jadi nggak akan ngerusak-rusak tembok pada kamar. Dan ada stopper di belakang pintu agar tidak ngerusak tembok juga oleh handle. Nah, dari kamar nomor pertama di lantai dasarnya, kita menuju ke area dapur sekarang. Dapurnya menurutku ini unik sih. Di sini dia menggunakan ada partisi kaca geser kayak gini. Ini tebel loh. Kurang lebih mungkin ketebalannya sekitar 5-8 mili ya. Kemudian di ujungnya di sini pakai karet untuk keamanan. Jadi mungkin takutnya kena ke baduk gini, jadi nggak terlalu sakit. Ini udah safety. Digeser kayak gini, idenya menarik banget Home Lovers. Oke. Dan ini lumayan budget sih, pasti modalnya nggak kecil ya. Terus di atasnya untuk menutupi ada roda geser atau relnya,
dia pakai ada tambahan lagi kayak aku nggak bisa jangkau sih itu antar tembok atau gipsum ya. Jadi menutupi relnya. Unik. Kita lanjut lagi lebih detail masuk ke area dapurnya nih. Nah, untuk di area dapurnya ini dia pakai meja kompor dengan keramik. Keramiknya pakai warna abu, jadi beda dari yang lain, menandakan ini teritorialnya dapur. Udah pakai meja kompor, sebelah sini ada sink, wastafel, kemudian kerannya juga ini oke. Kemudian di sebelah sininya untuk area memasak. Tapi ada menurutku sih sayang juga ya. Karena di sini udah ditutup menggunakan partisi kaca dan tidak akan keluar untuk si sirkulasi bau aroma dapurnya ya. Tapi yang jadi sayangnya nih menurut pribadi, di sini jendelanya dia jendela mati nih. Ada 4 layer jendela, sayangnya yang aktif bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara tuh hanya yang ini aja. Sementara 3 lainnya yang ini itu dia jendela mati. Jadi kalau ini ditutup terus cuman dari sini aja, mungkin yang bantu itu cooker hood sama yang dari sini aja untuk sirkulasi aroma atau sirkulasi udara yang ada di dapur ini. Yang nggak salah juga ya, mungkin kalau misalkan ditambah lagi sirkulasi udara atau di sini ditambah lagi jendela hidup. Atau mungkin dapurnya bisa direnov, dipundurin ke belakang karena masih ada area mungkin kurang lebih sekitar 1 meter di belakang dapur ini area kosong. Kita lihat ke sebelah sana. Ayo. Di bagian belakang ada 2 area, yaitu area semi outdoor yang bisa dimanfaatkan untuk area hijau, tanam tanaman, atau ekspansi perluasan area ruang utama bisa ke sebelah sini. Dan ada area ART dengan sebuah kamar mandi dan kamar tidur juga ada di sini. Plus, masuk lagi kita ke dalam, di lantai pertama ini juga ada sebuah area penyimpanan atau storage room di bawah tangga yang gede banget. Pasti bisa sangat dimaksimalkan untuk simpan-simpan barang yang gede juga ya. Oke, udah selesai di lantai 1 dan sekarang saatnya kita naik ke lantai 2. Sebelum kita naik ke lantai 2 nih, aku juga mau informasiin bahwa tangganya itu dia ada di depan kayak gini nih. Jadi begitu pintu masuk, kemudian di sampingnya ada area tangga. Biasanya kan area tangga kalau nggak di tengah, mungkin di belakang ya. Nah, salah satu kelebihannya adalah area tangga ini dia langsung kena pengaruh atau kena impact dari tata pencahayaan dari depan. Di sini bisa dilihat untuk jendelanya sangat besar dari atas sampai bawah, mungkin kurang lebih sekitar 2,5 meter untuk si jendelanya ini jendela mati. Jendela hidupnya atau jendela aktifnya hanya segini aja untuk sirkulasi udara. Menggunakan kusen aluminium di sini dan tentu saja dari tangganya sendiri menyeruak ke atas itu kena pencahayaan dan terang banget. Nah, kemudian untuk railingnya di sini tangganya pakai kayu solid. Untuk ini di atas pegangannya, handle-nya, kemudian bawahnya dia pakai hollow dengan kerapatan yang ideal lah menurutku. Ayo, sekarang kita ke lantai 2-nya Home Lovers. Naik ke lantai 2, kita akan menemukan 2 buah kamar tidur dengan ukuran yang kurang lebih sama dengan kamar tidur yang ada di lantai dasar. Pencahayaan dan penghawaan tetap diperhatikan untuk kamar tidur kedua dan kamar tidur nomor ketiga. Tapi kamar tidurnya tidak hanya sampai di sini saja. Nanti kita akan sambangi satu kamar tidur yang lebih luas lagi, include ada 1 kamar mandi di dalamnya. Oke, kemudian di seberang kamarnya ada kamar mandi yang elegan banget. Kloset duduk, shower, dan keramik homogeneous style melengkapi kamar mandi ini jadi kelihatan premium banget. Alright, dari kamar mandinya langsung aja kita ke kamar utamanya sekarang. Dan pamungkasnya Home Lovers, kamar utama di lantai kedua. Let's go, kita lihat. Dan wow, ini luas banget ya.
Kemudian di sini di depan bisa kita lihat ada partisi-partisi kaca sudut. Kemudian di sini pintu menuju ke balkonnya juga pakai kaca. Yang pasti tata pencahayaan begitu pagi hari buka gorden gitu ya, pasti menyeruak banget nih untuk cahaya yang masuk. Dan tidak hanya kamar saja di area ini, tapi masih ada kamar mandi yang gokil sih, keren banget di sini. Ini kamar mandi nomor ketiga berarti. Dan boleh dilihat di sebelah sini kamar mandinya. Oke, dan sekarang kita sedang ada di dalam kamar mandi, kamar utamanya. Aduh, ya ampun, ini amazing banget sih, gede banget ya. Dia menggunakan semuanya dindingnya full pakai homogeneous style. Di sini motifnya motif marmer. Dari mulai wastafel, kemudian kloset duduk, ada shower menggunakan sanitary premium, dan ada sirkulasi udara juga di depan di sebelah sini. Dia menggunakan kaca dengan lapisan kaca es, jadi sirkulasi udaranya besar, tetap enak lah untuk penghawaannya. Wah, ini dream room banget lah. Ada kamar dan ada kamar mandi kayak gini. Enchanta C-Series 7x12. Ada program bebas PPN hingga 100% dari pemerintah untuk rumah siap huni ini. Program Aku Mampu dengan cicilan 5 juta per bulan fix selama 3 tahun dengan DP 10% dan promo ini sampai Agustus 2021. Lokasi rumah ini dekat dari jalan tol. Begitu keluar dari pintu tol tuh langsung aku bisa nyampe ke kawasan perumahannya. Dan surprisingly begitu nyampe di sana, buset, kawasan perumahannya luas banget dan pastinya bebas banjir. Untuk informasi lebih lanjut mengenai perumahan ini, kontaknya ada di kolom deskripsi. Oke, home lovers, dan sekarang kita udah sampai di area terakhir, yaitu area balkon untuk review rumah ini. Balkonnya sendiri menggunakan handle-nya pakai besi hollow, kemudian kacanya pakai tempered glass yang pasti safety banget lah ya untuk siapapun yang menghuni di sini. Dan ini juga menjadi informasi terakhir untuk review kita hari ini. Termasuk kita juga bakalan nginformasiin harganya nih untuk tipe C di Enchanta, cluster Enchanta, Lavon Swan City. Untuk harganya mulai dari 1,1 M-an, dan untuk informasi lebih lanjutnya aku simpan di deskripsi untuk semua informasi yang kamu butuhkan. Thank you yang udah nonton, sampai jumpa di rumah selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.